Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamdin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud, sayyidil kaunaini, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi jama'in wa ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik ayuhal ikhwah, alhamdulillah kita dibantu oleh Allah membaca wirid-wirid, zikir-zikir, salawat-salawat, dan itu adalah nikmat yang paling besar. Afdhalun ni'am ay yu'inana ala dzikri asma'i. Jadi nikmat yang paling afdal itu adalah ketika lisan ini tergerak membaca nama Allah. Lisan ini tergerak membaca salawat dan merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa dalail kita pilih? Dalail itu dia mengundang kita untuk mengenal asma-asma. Di dalamnya ada asma. Maka di situ doa kami memohon kepada Engkau ya Allah bil asma'il lati fi jabhati Jibril. Kami minta nama yang ada pada jidatnya Jibril. Jadi setiap malaikat itu nama-nama. Dengan nama itu dia bisa terbang. Dengan nama itu dia bisa pindah-pindah. Dengan nama itu dia bisa berubah menjadi seorang laki-laki yang mirip dengan Dihya al-Kalbi. Dengan nama itu beliau bisa memikul Al-Quran dari Lauh Mahfuz. Kalau enggak bisa. Mikail, dengan adanya asma pada Sayyidina Mikail, maka itu hujan bisa turun enggak? Itu ada nama Allah di jidatnya. Dengan itu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di jidat kita udah ada asma Allah belum? Enggak perlu di jidat. Jidat kita kolbu kita. Di kolbu sudah ada nama Allah belum? Maka jika lisan antum berbicara meminta muwafaqah dia dengan kolbu, itu yang disebut mustajab. Jadi kapan mustajab itu? Jika lisan seiringan dengan kolbu, namanya yakin. Karena berdoa minta itu kepada yang hidup atau yang mati? Hidup. Hadir atau gaib? Nah, saat lisan sesuai dengan kolbu, kita merasakan bahwa yang punya nama hadir. Allah dekat atau jauh? Tapi kenapa nggak berasa? Karena namanya belum masuk. Kita nih sama orang, dia orang besar, orang hebat, tapi karena nggak tahu namanya, kita udah duduk, udah langkahin dia, udah jalan depannya, kadang-kadang kita colek-colek, tahu-tahu dia orang besar. Pernah nggak kejadian begitu? Sering ya? Karena nggak tahu nama. Maka al-ism itu uluwun wa manzilatun wa wasmun wa alamatun. Ya. Dalam bahasa Arab, nama itu bukan sekedar nama. Nama itu penting. Nama itu yang buat Jibril jadi Jibril. Ya. Laulal asma, ya, ma rafa Allah Sayyidina Jibril. Laulal asma ma faddala Allahu Adam ala jami'i khalqi. Jadi kalau bukan karena asma itu, Nabi Adam enggak akan lebih spesial daripada iblis, daripada malaikat. Ilmunya Adam apa? Nabiullah Adam. Ilmu asma. Malaikat punya ilmu itu enggak? Dikasih cuma satu. Malaikat ini 2, malaikat ini 3, 4 gitu ya. Nabi Muhammad SAW, saya udah jelaskan di pekan lalu ya, tapi nggak semua itu kelas spesial waktu itu ya. Udah pada pulang, pada ada yang nanya. Ketika beliau mengatakan kuntu nabiyan, aku sudah diangkat jadi nabi. Adam masih antara tanah dan air, artinya belum jadi. Beliau udah jadi nabi. Kapan itu? Itu yang disebut marhalah Ahmadiyah. Beliau disebut dengan Ahmad. Jadi ketika beliau mengatakan kuntu nabiyyan, ya, di mana itu? Itulah azaliyah. Ahmad itu masih azali. Tapi kalau ahad qadim. Nah, ini perbedaan ahli kalam dengan ahli tasawuf. Ahli kalam kadang main babat aja, azali qadim disamain, beda. Ya. Azali beda dengan qadim. Qadim itu Allah sendiri dengan sifatnya, itu belum dizahirkan.
Ketika Allah zahirkan, ya, maka yang mengenal nama Asma itu bernamalah Ahmad. Itu. Yang mengenal Ahad itu ya Ahmad. Maka ialah nabi pertama. Kuntu nabiyan. Akulah nabi. Adam belum dicipta. Ini lagi penegasan. Bahkan Jibril belum dicipta. Berarti lebih dahulu siapa? Nabi Yuna, Nur nabi kita. Bahkan sebelum Nur malah Ahmad. Jadi ini kajian bukan kajian Nur Muhammad, tapi kajian Ahmad. Maka Ahmad itu apa sebenarnya? Ahmad itulah yang disebut Ruhullah. Hembusannya Allah. Dari Ahmad itu nanti semua nabi itu ada. Ya. Karena Nabiullah Isa nggak punya ayah, maka langsung ke sana nisbatnya. Jadi sebenarnya Nabi Isa itu Isa bin Ahmad. Itulah Ahmad itu nama lainnya Ruhullah. Kalau sudah menjadi Nur, muncullah kalimah itulah Nur Muhammad. Maka Ruhullah wa kalimatuh. Ruhullah wa kalimatullah. Ruh Allah dan kalimat Allah. Kalau bahasa orang Yunani, bahasa Latin ya, logos. Logos itu artinya kalimah. Udah ada kalimahnya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azalan ya. Wa hadisan ya. Begitu ya Musa bahasa Arabnya ya. Jadi teman-teman, kita nggak perlu pakai hadis-hadis palsu untuk mengisbat Nur Muhammad. Nggak perlu pakai hadis palsu. Laula kama khalaqtul aflaq. Jadi kita udah tahu lah. Itu dari masa bahla kita udah tahu itu hadis palsu. Ya. Ini Sidi Musa udah hafal. Semua hadis palsu itu dia hafal deh. Ngajinya pakai itu dulu. Ya. Kita nggak pakai hadis itu. Tapi kenapa muncul kitab-kitab seperti tadi kayak Daqaiqul Akhbar, kitab Risalah Nur Muhammad? Karena dulu ada dua aliran di kalangan ulama. Ada ulama yang kalau karena hadis mesti pakai ilmu hadis. Ada yang enggak. Ada yang pakai riwayat ilham. Nah, kita karena belajar hadis, kita menghormati disiplin ilmu hadis, maka kita tidak sebut itu hadis. Yang hadis yang mana? Kalamullah Ta'ala kepada Sayyidina Adam, riwayat Imam Hakim, dan beliau mensahihkan. Ya, jadi hasbuna, ya, cukuplah bagi kita tasahih dari Imam siapa? Al-Hakim. Itu sebabnya itu orang-orang yang dari dulu karramiyah, ya, musyabbiha, mujassima, mutatarrifa itu nggak suka sama Al-Hakim. Dicarilah kesalahannya, dianggap Syiah lah, si B ya. Atau serius amat sih. Biasa aja kali. Dianggap macam-macam itu siapa? Imam Al-Hakim. Imam Hakim ini siapa? Al-Hakim itu gurunya berapa orang? Ya. Gurunya hampir-hampir bahkan lebih banyak daripada imam yang lain. Ya. Ada riwayatnya 2.000, ada riwayatnya 4.000, nggak tahu itu mana yang benar yang sahih itu. Imam Bukhari aja cuma sempat karena umurnya cuma segitu ya 1.700 yang tertulis. Yang masuk ke dalam daftar namanya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hakim lebih dahsyat lagi. Hakim inilah yang nyetak generasi guru-gurunya Bukhari, guru-gurunya Ghazali. Seperti Imam Al-Qushairi, Al-Baihaqi, Al-Juwaini Al-Kabir. Juwaini Al-Kabir ayahnya Abul Ma'ali. Kan Imam Ghazali ngajinya sama Abul Ma'ali. Abul Ma'ali ngajinya sama Abu Muhammad Al-Juwaini. Nah, itu mereka generasi murid-murid siapa? Al-Hakim. Nah, Imam Hakim meriwayatkan satu riwayat bahwa Nabi Adam setelah dicipta, itu Allah bertanya kepada Sayyidina Adam. Ini saya ulang lagi riwayatnya, supaya antum jangan lupa ini riwayat. Cuma ini satu-satunya yang sahih. Soalnya cuma ini doang yang sahih ya. Ya Adam, ya. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena sosok Muhammad, sudah dikasih nama Muhammad. Nah, itu namanya Nur. Kenapa nggak disebut Ahmad? Karena Ahmad azali, sekarang sudah ada alam. Berarti sudah hadis, sudah alam baru. Alam kan baru. Al-alam hadisun. Alam itu baru bukan? Ya. Rabbul alamin. Allah itu Rabb, qadim. Alam itu hadis baru. Dicipta. Jadi kalau kita sebut baru artinya dicipta. Dia bermula, sedangkan qadim tidak bermula.
Taib. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Jadi Allah itu nanya, Dam, kira-kira gitu ya. Kalau Allah itu kan akrab sekali sama para nabi. Akrab sekali, dan itu bahasanya kayak orang temenan. Maka Nabi Ibrahim bernama Al-Khalil. Nah, Nabi Adam ini kan manusia yang diangkat jadi nabi pertama di surga. Tuh, canggih gak tuh, di surga loh ngangkatnya. Adam, tahukah kamu yang kamu jadiin nama untuk maharmu? Karena beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad, baru sah menikahi siapa? Sayyidatuna Hawa. Maharnya apa? Kalau nggak antum nggak jadi orang sekarang. Nggak ada kita. Kalau nggak ada solawatnya Nabi Adam kepada Nabi Muhammad, kita nggak ada. Canggih nggak tuh? Dahsyat nggak nih nama Nabi Muhammad? Jadi dengan solawat sebenarnya sah nikah. Aku bersolawat dengan mahar. Aku nikah dengan gimana? Musa lupa. Musa yang mau nikah soalnya. Saya udah lama ya, udah berapa tahun? Ya udah 11 tahun yang lalu ya. Jadi udah lupa. Kayaknya nyuruh lagi nih si Musa ini. Aku terima menikahkannya dengan mahar 1000 sholawat. Boleh aja tuh. Karena Nabi pernah menikahkan orang dengan Al-Quran. Ya, zawajtukaha ya bima ma'aka minal Quran. Au bisyai'in ya bima ma'aka minal Quran. Kalau di Bukhari kan ada syai'nya. Aku nikahkan engkau dengan hafalanmu yang ada dalam Al-Quran. Hafal kulhu bisa nikah. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, udah hafal satu ayat. 2 sama bismillah kan. Digeser lagi deh, boleh sini ya. Fadhal. Tafassahu fil majalis ya. Kalau mau cuci tangan dulu ya. Boleh, cuci tangan dulu. Jadi kita ini teman-teman, jasad kita ini kalau nggak ada sholawatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antum nggak sah ini orang. Kita anak haram semua. Yang kita nggak bakal diterima. Jadi Nabi Adam nggak bisa nikah. Ditinggin aja lagi Sidi Musa. Agak tinggin aja. Maka orang kalau nggak punya guru, nggak punya apa, sholawat aja selamat. Tapi jangan pakai sholawat yang pakai kaifiat aneh-aneh. Sholawat karena saya dari dulu pernah diajar guru saya bersolawat, udah gitu aja. Tapi kalau udah niat macam-macam, saya nggak jamin deh ya. Antum ntar jadi bahlul sendiri ntar. Ya, kita beramal biasa aja. Belajar ilmu ini bukan mau jadi macam-macam, hanya ingin jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Taib, aina tawaqafna ya Sidi Musa? Sidi Musa Zawqi. Safha 206. Ya, karamat ya. Ya baik teman-teman, sekarang kita masuk ke kitab Khatmul Aulia, kitab yang antum tunggu-tunggu. Kayaknya deg-degan kalau ngaji kitab ini ya. Sidi Musa deg-degan. Alhamdulillah. Ya di sepanjang kita melihat sekarang orang-orang ngaji kitab ini jarang banget ya. Paling kita dengar ada di Maroko satu majelis tuh ngaji kitab ini. Jauh di Maroko. Itu pun torikot, namanya agak lucu namanya Karkariyah. Itu cabang dari toriko Syaziliyah, Fara' Alawiyah. Tapi oleh ahli torikot yang lain, saya nggak tahu karena ada salah adab kah atau salah apa, akhirnya dituduh sesat. Nah ini kadang-kadang ahli torikot ini nggak dominan torikohnya, dominan fikihnya. Orang ahli fikih kalau nggak bertorikot, hiqd dan hasadnya tinggi. Jadi kalau ngelihat ada orang lebih dekat ke Allah, jadi nggak percaya. Ngelihat ada orang bertorikot lebih cakep dari dia, nggak percaya. Melihat ada orang lebih alim dari dia, nggak percaya. Ini kejadian nih sekarang. Ya, ini makanya hasadnya ulama yang fuqaha tidak arif billah itu lebih dahsyat daripada hasad orang awam. Orang awam paling hasadnya apa? Materi. Enggak. Paling tinggi popularitas. Tapi kalau orang alim, hasadnya bawa-bawa ayat, bawa nama Allah, bawa-bawa simbol fatwa. Sesat menyesatkan, nauzubillah ini.
Ya hati-hati ntar antum nih bakal disesatin. Ya, aneh disesatin orang itu udah biasa. Tapi antum kuat nanti disesatkan. Harus belajar thariqah malamatiyah ya, biar biasa dibantai orang. Biasa dibully gitu. Itu thariqah malamatiyah itu. Malamatiyah itu girang kalau dibenci orang. Malamatiyah itu setiap kali dia dicaci maki orang, dalam hatinya dia mengatakan, alhamdulillah Allah, gak ketahuan. Itu malamatiyah itu. Senang dia. Bahkan kadang berulah. Rambut diwarnain, kadang nunjukin gak sholat depan orang, padahal dia sholat. Nunjukin pakai anting. Kuat gak antum tuh ketemu yang begitu? Ini kan ada sebagian yang saya bawa nih. Pasti dalam hatinya bertanya terus tuh, galau, ini benar gak sih? Nah itulah yang dialami Nabi Musa. Kan udah ada yang saya pertemukan dengan malamatiyah. Dalam hati itu berkecamuk tuh tiap hari kalau kita pelototin tuh ya. Berkecamuk, ini benar gak sih? Ini guru saya Ar-Razi Hasim ini soheh gak nih? Katanya dia punya guru, kok gurunya lebih aneh lagi gitu. Kalau pakai begini-gini kan biasa, antum gak ada syak kan sama aneh. Ya, paling syak sama orang yang masih gak percaya mata tasawuf aja kan. Tapi kalau udah ketemu yang antingan gimana? Hati itu mulai curiga nih, kayaknya iblis ini ya, nyamar gitu. Apalagi ntar kalau dia ngomong-ngomong alam rohani, bengong loh. Orang antingan kok ngomong makrifat mulu. Nah mulai iya enggak gitu terus. Nah, itu namanya sorihul iman. Jadi ada orang datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di dalam kepalaku nih banyak yang bertanya. Kadang kejawab, kadang enggak. Benar enggak? Apa kata Nabi? Dzaka sorihul iman. Itulah yang disebut sorih iman yang punya gejalanya nyata di kepala. Belum dibawa ke malamatiyah aja udah sering nanya-nanya dalam hati kan, masa sih ya. Ya. Baik. Biasanya antum dengar orang ngaji tasawuf orang tua-tua gitu ya. Aki-aki gitu ya. Ya lo pantas begitu. Emang idealnya yang ngajar tasawuf, yang bertasawuf orang tua-tua. Tapi kan Allah menyebutkan lewat lisan Nabi. Ada sab'atun yazillumullah yauma la zilla illa zilluh. Masih ingat enggak hadis? Jadi ilmu kita yang tinggi-tinggi ini basicnya semuanya yang di hadis-hadis yang biasa kita dengar. 7 golongan yang Allah beri zil. Apa zil? Naungan. Zil secara harfiah deh, enggak usah terjemahin maknawi. Naungan. Tuh antum dapat naungan ya, berarti ada asma di situ. Ada sifat di situ. Ketika tidak ada lagi yang menaungi, di mana itu? Di akhirat. Tapi kalau versi saya bukan di akhirat aja, mulai dari kubur. Mulai dari kubur itu. Nomor 3-nya apa? Di beberapa hadis beda nomor ya. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh besar dalam taat kepada Allah. Bukan berarti dia enggak maksiat, ya. Antum punya maksiat masing-masing lah, ya. Simpan-simpan aja rahasia itu. Enggak usah cerita-cerita ke orang. Ya. Benar gak kita punya maksiat? Punya semua. Mulai dari maksiat mata, tangan, kaki, lidah, sampai ujung kaki. Yang penting gak mujahir. Tidak ember terhadap maksiat yang kita buat. Ya, selama kita tutup, kita minta Allah yang maha sattar, yang maha menutupinya di sisinya. Yang penting. Ini beda orang yang mengenal Allah dengan tidak mengenal Allah. Kalau kenal Allah, minta ditutup itu di sisi Allah. Kalau orang awam minta ditutup di sisi makhluk. Kalau antum ditutup di sisi makhluk, selamat sampai mati. Masuk kubur udah gak selamat. Tapi kalau minta ya Allah tutuplah dosaku, hapuslah dosaku di sisimu, baru di sisi makhlukmu. Gitu cara doanya. Allah masturni indaka wa inda khalqika. Gitu kalau mau nambahin. Ya Allah mastur auratina bisitrikal jamil indaka thumma inda khalqika. Ya Allah tutup aib kami di sisimu, kemudian di sisi makhlukmu. Gitu kalau mau berdoa ya. Ya. Kalau Allah sudah tutup, otomatis makhluk bakal tahu nggak? Yang bakal tahu. Jadi sebenarnya sisi Allah itu cukup. Gitu. Ini kan matanya menyimpan macam-macam nih ya. Ini kalau diterawang kan macam-macam. Lo bisa nerawang, ada ilmunya. Ilmu sotoy, ilmu sok tahu. Udah nggak usah horor, santai aja ya. Saya nggak akan baca-baca antum karena saya nggak bisa baca.
Yang bisa baca hanya Allah. Ya, hanya bisa baca Allah. Kalau ada orang ternyata bisa baca sesaat, 2 saat, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, berarti dia lagi diizinkan Allah, lagi diuji. Ujian. Dia asik nggak baca aib orang? Kalau dia lolos, dia akan bilang, ya Allah, tolong cabut ini ilmu. Ilmu membaca aib orang. Ya, berat itu. Baik. Fa'ulama'uz zahir. Nah, kita masuk ke situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanad al-muttasil al-imam al-hafiz al-arif billah al-hakim al-tirmidzi Abi Abdullah al-mutawaffa sana 320 qala fa'ulama'uz zahir. Sampai situ ya, situ saya. Adapun ulama zahir yadfa'una karamatil awliya. Fadal, ikra. Amin. Qala fa'ulama'u zahiri yadfa'una karamatil awliya'i min nahwil mashyi 'ala al-ma'i wa tayyil ardi wa yunfiruna hadhihi al-akhbar. Ulama-ulama zahir mereka menolak karomat-karomatnya para wali Seperti berjalan di atas air, melipat bumi dan melipat bumi. Lalu mereka mengingkari berita-berita tentang ini, seputar karamat. seputar karomat ini. Wa yuqaddiruna dzalika min tilqa'i anfusihim wa yaz'amuna anna tilkal karamati min ayatil mursalin al-khassati bihim wahdahum fa in Asbatna dzalika liman dunahum abtalna hujjajal mursalin. Nah, baik. Jadi ciri-ciri ulama zahir yang terhijab disebut ulama zahir. Jadi istilah ini bukan istilah Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini dituduh oleh pembencinya telah membagi ulama menjadi 2. Ulama dunya, ulama akhirah. Ulama su' dan ulama akhirah. Siapa yang bagi? Dituduh siapa? Ya, padahal enggak. Imam Ghazali hanya mengikuti langkah Imam Al-Hakim Tirmizi ahli hadis. Beliau kan ahli hadis. Cuma yang kita bacakan sekarang bukan ilmu hadisnya, tapi ilmu hadas. Ya, bukan hadas yang antum bersuci itu. Ya, ilmu tahdis qalbi ruhi ya. Ciri-ciri mereka apa? Kalau kita dengar nih, jadi saya pernah testing beberapa orang, kita cerita tentang karomah, itu langsung kayak nggak terima, langsung kayak mau ngalihin. Ciri-ciri ulama zahir. Yuhawil ala ayyadfa. Ya. Dia berusaha untuk nolak. Nggak masuk sama akalnya. Yuqaddiruna dzalika min tilqa'i anfusihim. Udah dibaca semua tuh cara berpikir ulama zahir ini oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Mereka yuqaddirun, apa arti yuqaddirun? Menilai, berpersepsi berdasarkan asumsi diri mereka sendiri. Masa sih? Jadi dia mengukur dirinya nggak mungkin bisa melipat bumi sekejap. Bismillah pindah tempat. Mereka nggak percaya karena nggak pernah nyoba. Maka orang begini susah percaya Isra dan Mi'raj. Nah, kan Mu'tazilah. Maka orang Mu'tazilah itu nggak ada yang karomah. Ulama zahir ini yang suka menolak begini nggak akan pernah terjadi karomah. Ibnu Taimiyah kapan terjadi karomah padanya? Ketika dia sudah masuk penjara dan diputus akses untuk berfatwa dan menjadi sufi. Maka ada orang laporin, Ibnu Taimiyah, kok saya melihat engkau di satu tempat, tapi beliau reject. Apa katanya? Oh enggak, itu setan. Padahal itu bukan setan. Ibnu Taimiyah mencoba untuk mengkat itu karena dia punya kaidah sadduz zari'ah. Dia nggak mau dikultuskan orang. Itu kalau mau kita mau berhusnuzon dengan Ibnu Taimiyah. Ya, Uwais Al-Qarni dilihat orang haji umrah. Itu siapa yang haji umrah? Ya, Uwais Al-Qarni. Cuma itu pecahannya. Ini yang kita sebut dengan tayyul ard, bisa memecah bumi, bisa pindah tempat, bisa terlihat di banyak tempat. Yaitu ilmunya mereka itu. Dan itu ilmu melebihi rasa, itu nyata pada diri mereka, ya. Bukan hanya sekedar rasa-rasa doang. Kalau rasa mah, rasa antum kan beda sama rasa aneh, ya. Baik. Lalu dikatakan di sini mereka hanya meyakini bahwa karamat atau kejadian luar biasa itu khassah bihim, hanya khusus bagi para rasul. Gimana tuh?
Asif bin Barkhia Rasul bukan? Bukan. Bisa mindahin istana? Ya. Istana Bilqis. Sekejap mata. Kalau Ifrit bilang apa? Selama engkau berdiri keduduk atau duduk berdiri. Tapi lama itu. Nabi Sulaiman kan lama dia patrolinya. Ya. Belusukan beliau. Beliau duduk di atas bisa terbang kemana-mana. Ya. Dan itu lama. Kata Asif bin Barkhia disebutkan di Al-Quran, ya, dia disebutkan punya ilmu minal kitab, ya. Utu ilman minal kitab, diberikan ilmu dari berarti nggak semua dari Alkitab juga dia yang punya. Kata di Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Ghunyah, yang diberikan adalah Ismul Azam. Ya, ada jadi beli dah ini ya. Itu kita ketemu di situ. Diberi apa? Ismul Azam. Baru dia bisa pindahin. Coba Asif dengan Ismul Azam bisa mindahin tempat, mindahin istana. Antum bisa mindahin apa? Ya. Kita mindahin orang aja deh dari dolal ke hidayah. Sok-sok dapat hidayah gitu. Enggak juga ya. Kita hanya berusaha supaya hidayah yang di dalam ini bertahan. Amin ya rabbal alamin ya. Gimana tuh? Di Quran ada karomat? Ada. Nah, nanti riwayat Umar ini akan mereka bilang yang kita bahas pekan lalu. Umar lagi khutbah di Madinah, bisa melihat Sariyah yang sedang di luar kota, sebulan bahkan 3 bulan perjalanan. Dia panggil, kedengaran nama Sariyah. Itu Sariyah orang biasa apa wali itu? Wali. Berarti dia sudah belajar cara melipat suara dan melipat bumi. Gitu. Udah berlatih. Jadi ilmu ini bisa dipelajari teman-teman, tapi yang mempelajarinya bukan belajar pindah tempatnya, yang dipelajari adalah asma'nya. Nah, ini pohon diluruskan. Ini ahli kalam kadang-kadang main hantam-hantam aja. Oh, karomah gak bisa direncanain. Siapa bilang? Itu Asif gak merencanakan. Asif merencanain pindahin tempat gak? Berarti wahamnya ahli kalam yang disebut ulama zahir di sini apa? Kalau nggak direncanakan, nggak bisa. Waham ente ya. Kalau nggak ngerti jangan ngomong gitu aja ya. Kita sukut aja kita, tawakuf. Oh saya nggak mengerti bab karamat, selesai. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan karamat itu mesti direncanakan. Bisa dipelajari, bisa. Yang dipelajari asma'nya. Nama Allah yang dipelajari. Sehingga mereka asyik maksuk dengan Allah. Baru dikasih itu. Itu ya. Tapi karomat ini hanya diberi kepada wali. Kalau bukan wali namanya apa? Jangan maunah itu masih keberkahan wali yang turun ke dia. Bukan, lawannya wali apa? Sahir. Penyihir. Itu sihir berarti. Jangan dikira ahli sihir nggak punya asma. Punya asma dia. Asma syaitani. Jadi nama Allah yang disimpan dalam memorinya iblis diturunkan kepada syaitan, lalu diajarkan kepada dukun-dukun, para ahli sihir-sihir. Tapi kata dukun ini kita harus hati-hati juga ya. Kalau dukun beranak artinya apa? Ini kayaknya ada yang lahir sama dukun beranak nih. Ya. Itu gimana, syirik nggak? Oh berarti dalam kosakata Indonesia dukun itu nggak mesti hal-hal yang magic. Mantri itu dukun juga kan? Ustadz nyembur-nyembur air dukun juga. Tapi kalau sudah identik dengan apa, udah masuk ke bab pengasihan, pelet, santet, ya nauzubillah dari semua itu. Kita jauh-jauhlah dari itu. Berarti si ustadz sudah menjadi uskun. Ustadz plus dukun sihir. Kita tambahkan dukun. Nah, uskun sir ya. Uskun ahli sihir. Nauzubillah min dzalik. Ya kita nggak perlu belajar ilmu-ilmu begitu, kita cuma belajar zikir aja, belajar zikir, kita minta perlindungan pada Allah. Kalau ada yang ngirim-ngirim, udah semoga Allah langsung yang ambil, nggak usah repot-repot nanti, amin ya. Maka amalkan aja itu ya Ratibul Haddar, Ratibul Atas, ya. Zikir pagi sore, Wirdul Latif, Hizib Bahar, insya Allah Allah jaga kita semua. Tapi antum nggak bisa hafal nih, ribet baca itu udah la ilaha illallah.
La ilaha illallah hisni, begitu hadis qudsinya. La ilaha illallah itu bentengku. Orang kalau udah benteng Allah, bisa ditembus sama yang lain nggak? Ya, udah itu ya. Kita nggak minta sakti, kita nggak minta apa, kita hanya minta dekat kepada Allah yang maha sakti. Ya. Amin ya rabbal alamin. Taib, istamir Musa. Wa ma ab'ada ma waqafu minhu falam yumayyizu bainal ayati wal karamati wa lam ya'lamu anna al karamati min karamihi wal ayati min qudratihi walam yuqirru bil karamati liya'sihi min hadhihi al karamati lima hum fihi min al adnasi wa takhlid. Nah, ini penting teman-teman. Jadi ada beda ayat dan karamat. Ayat itu yang kita sebut hari ini mu'jizat. Karena di Quran tidak ada istilah mu'jizat dalam artian kesaktian. Ya, jangan tuh melihat aja tuh. Kisah Sayyidina Musa, ayat, 9 ayat, 9 karamat. 9 karamat enggak juga. 9 mukjizat kalau diterjemahkan hari ini. Jadi Allah menyebut kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi dengan ayat. Tanda kebesaran Allah. Jadi apa rahasianya? Bahwa semua kejadian membelah laut, membelah bulan, manggil pohon, masih ingat kemarin? Pohon dipanggil, datang dia. Ya pohonnya dipanggil datang, apalagi yang nggak kelihatan, bisa lebih gampang sama Nabi. Sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut ayat, penanda bahwa Nabi ini yang ngutusnya adalah yang maha hebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk para ulama disebut dengan karamat. Dari kata karam, apa arti karam? Ada lagi, kemurahan. Allah karena sayang sama hambanya, karena murah dikasihlah. Tapi ini kalau bahasa ilmu kalamnya apa? Khariqul adah. Khariq, merobek, adah, hukum sunnatullah, hukum takdir. Dalam hukum takdir, apa? Kalau jalan sekarang ke Cirebon, pakai mobil deh, gak usah berjalan kaki deh, capek kita. Pakai mobil berapa jam? 4 jam. Tapi kalau sudah turun al-karamat, sekejap nyampe, bisa nggak? Bisa. Kok bisa? Ya bisa. Suara Umar aja nyampe 3 bulan perjalanan. Siapa yang menyampaikan? Allah. Selesai kan masalah? Kalau Umar yang menyampaikan, batil. Tapi yang menyampaikan Rabbu Umar. Rabbnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Ya, jadi bisa bedain antara ayat dan, jadi kalau versi kitab lama tidak ada istilah mu'jizat dalam pengertian sekarang ini. Ya. Ilmu ini dihidupkan lagi oleh Syekh Adnan Ibrahim. Cuma sayangnya dia nggak percaya Al-Mahdi. Dia nggak percaya dengan Sayyidina Isa turun. Alasannya nanti kalau Sayyidina Isa turun itu memperkuat Kristiani. Ya enggak lah. Berarti dia nggak selesai ngaji Khatmul Auliyanya, atau jangan-jangan nggak ngaji gitu aja. Jadi nggak perlu orang tua dulu baru ngerti kitab ini. Tua itu apa? Orang berguru. Antum punya guru tua langsung, mukanya langsung tua tuh. Ya, walaupun culun-culun gitu kalau diperhatiin, tapi kalau sudah berguru, itu ruhnya langsung tua, langsung dewasa, dan itu membayang ke wajah. Ada orang tua nggak ngaji, umur 70, gimana? Ketemu kiai cium tangan nggak? Ketemu Gus gitu, cium tangan sama Gus. Gus baru umur 15 tahun ngajar alif bata. Gurunya aki-aki umur 70 tahun, cium tangan dia. Karena dia tahu, ini lebih tua daripadaku secara rohani. Nah itu, jadi tua itu jangan ukur-ukuran badan lagi, ini halus zahir semua. Jadi kalau antum mengukur orang, baru santri kemarin sore gitu ya, nggak apa-apa. Kalau kita digituin mah kita senang ya, malah mati ya kan, belajar malah mati ya. Tapi kalau mau nilai orang, jangan dari situ. Itu udah pulang pergi Timur Tengah, nggak paham-paham bab ini. Padahal kitabnya dari Timur Tengah kan. Ilmu itu udah pindah ke negeri kita sebagian besar ya. Maka antum lihatlah, ke depan ini akan muncul anak-anak muda di pesantren-pesantren Jawa, itu hafal alfiyah, itu udah lama. Tapi nanti akan lebih zahir. Hafiz Quran, cili-cili, itu udah biasa. Kan kita baru tahu RCTI. Orang Kudus bilang apa? Wah, kita mah dari zaman jebot. Anak kecil udah hafal hafiz 30 juz. Itu baru 5 juz sudah ditampil-tampilin di TV. Ya. Teman kita yang hafiz Quran, duduk dia ngelihat
baru 5 juz udah belagu gitu ya, ditampil-tampilin. Masya Allah, hafiz Quran. Geli ya. Kenapa? Kita biasa ngeliat yang 30 juz, nggak begitu-gitu amat. Biasa aja. Ya, yang lebay-lebay gitu dikurangi deh ya. Istamir. Wa haula'i al-qurra'u a'ni al-mudda'ina li-sidqi yadfa'una ma wasafna min sya'nil muhaddatsin wal mulhamina alladziina hum khassatul awliya'i yuqaddiruna dzalika min tilqa'i anfusihim wa yaz'amuna anna hadza la yakunu. Nah, ini sama dengan paragraf yang sebelumnya. Ya, lanjut. Wama wujidat illatun li hadha alladhi dahahum hatta annahum ankaru karamatil awliya'i illa annahum qaddaru hadhihi al-umura ala ma ra'aw min hududi nufusihim minhu Allah subhanahu wa ta'ala fa inna ma hazzahum minhu at-tauhida thumma al-juhda fi wafa'i sidqi ثم الصدق في الجهد حتى ينالوا شيئا من القربة وهم في عمى من علم من الله تعالى وحدوده لخاصته ومحبته إياهم ورأفته لهم فإذا سمعوا بشيء من هذا تحيروا وأنكروه. Nah, ini ulama zahir ini mengingkari karamat aulia karena berdasarkan waham yang ada pada diri mereka, lalu mereka menganggap dapat ilmu tauhid. Ya, hati-hati nih. Nanti yang banyak mengingkari, ini bukan Salafi Wahabi. Ntar yang mengingkari yang ngaji kitab Aqidah Asy'ariyah. Anda melihat aja nanti. Yang bakal mengingkari ilmu ini, jadi nanti orang-orang yang belajar ilmu ma'rifatullah itu akan terfilter. Pertama terfilter dari kelompok Mujassimah Salafiyah. Nanti akan terfilter dari kelompok Asy'ariyah. Ini aja udah kelihatan goyang ya. Akidah sifat 20, tapi dalam mauqif tertentu kok cenderung kepada Khawarij. Kan muncul sekarang. Ya kan? Akidah sifat 20, tapi dalam hal tertentu cenderung ke Rafidhah, Syiah. Mulai ketemu lah ini. Pakai sifat 20 tapi cenderung ke liberal. Akhirnya tersisa nanti dikit aja tuh yang ngaji ma'rifatullah. Yang percaya apa yang beginian. Nah, maka dikatakan ya mereka sudahlah dapat tauhid, sidq ya. Sedikit syai'an minal qurbah. Zikir agak ada sedikit-sedikit berdesir ya. Tapi wahum fi ama. Mereka itu dalam satu kebutaan rohani. Min ilmi minalillahi tabaraka taala, dari ilmu yang Allah nagrahi. Nah, yang kita sebut ilmu laduni. Wa huzuzuhu li khassatihi ya. Wa mahabbatuhu iyyahum wa rafatuhu lahum. Jadi mereka wa huzuzihi. Dan mereka enggak mengerti bagian-bagian yang Allah berikan kepada kekasihnya. Tadi kan kalau mereka hazzuhum, giliran para wali, huzu, mereka enggak tahu. Hazzuhum berarti cuma satu bagian. Para wali kan diberikan huzuz, jamak dari haz. Berarti bagian. Dan cinta Allah kepada mereka, sayang Allah kepada mereka. Kalau mereka dengar ilmu ini, kita bahas saja Nur Muhammad, mereka langsung Nur Muhammad. Gitu ngomongnya, ya. Enggak sahih. Enggak ada hadisnya. Ente enggak tahu, bilang enggak tahu. Kita kasih tahu nih hadisnya. Ya. Tapi ingat, jangan nisbatkan kepada kita yang bukan milik kita. Kita jauh dari mencaci maki sahabat, maka kita nggak masuk Rafidhah, ya. Dan dari kemarin beliau cerita Umar mulu kan, padahal dituduh Syiah loh. Jadi bagi orang yang jahil, Sufi itu Syiah. Maka dulu ada selebaran disebar oleh salah satu lembaga dakwah di Indonesia, warisannya salah satu ulama yang saya kagumi, Muhammad Nasir. Itu mereka nyetak, nggak tahu dapat dana dari siapa. Nyetak dibagi-bagi. Apa ulamanya nggak ngerti kalau isinya berbahaya? Agama Syiah, isinya apa? Nggak ada Syiahnya sama sekali. Isinya tarekat Sufi. Waktu itu saya mau kuliah kerja nyata. Apa itu? KKN yang sahih. Bukan KKN yang haram itu ya. Langsung mengundurkan diri saya dari kelompok itu.
Kalau begini saya mengundurkan diri. Karena tempat yang mau dikunjungi itu kampungnya Panji. Bener, ya. Waqa'a ma waqa'a. Ya, terjadilah beberapa hal yang tidak diinginkan. Jadi bagi mereka Sufi itu Syiah. Tuh, nggak nyambung kan? Syiah artinya apa? Syiah Ali, Syiah Rafidah. Orang yang mencintai Ahlul Bait berlebihan dan menghujat para sahabat. Itu Syiah bagi kita. Maka Pak Quraisy Syiah nggak? Enggak. Pak Quraisy nggak Sufi aja dia bilang Syiah. Cuma karena beliau anaknya ada satu yang nggak berjilbab. Kenapa nggak dihitung sama satu yang berjilbab? Ini kan nggak adil. Antum kan takut kan ngomong-ngomong begini? Takut ditinggal jamaah ya. Ya kita ngomong tasawuf udah belak-belakan dari kemarin ya. Bukan berarti kita pakar tasawuf, enggak. Kita dapat sanad tasawuf dari guru-guru kita. Dan guru-guru itu pesan, ini harus dibuka ilmunya. Yuk, karena nu'addil amanah, menunaikan amanah kita buka. Semoga doa-doa mereka bersama kita ya. Amin rabbal alamin. Fa idza sami'u bi syai'in min hadza tahayyaru wa ankaruhu. Kalau mereka mendengar ilmu ini, tahayyaru, apa itu tahayyaru? Heran. Masa sih? Nah, ini ciri-cirinya tuh. Yang dibawa ke Melamatiyah aja udah tiap hari, masa sih? Masa sih? Ya, alhamdulillah ada yang bisa mengatasi. Qalbunya akan bilang ini benar. Ya. Wa ankaru. Lanjut, apa lanjutannya? Ingkar. Nah, ini yang paling bahaya. Ya. Summa yarwauna al-akhbar an Rasulillah SAW, inna lillahi ibadan laysu bi anbiya wala syuhada yaghbituhum an-nabiyyuna wasyuhada limakanihim wa qurbihim minallah. Ini hadis riwayatnya ada yang semakna dengan ini di riwayat Ahmad dan sangat banyak di riwayat Tabrani dan hadisnya sampai derajat sahih. Ya. Allah mempunyai hamba-hamba laisu bi anbiya, mereka bukan para nabi. Wala syuhada, bahkan tidak mati di medan juang. Terus apa? Yaghbituhumul nabiyun, tapi para nabi, para syuhada, ghibtah. Apa itu ghibtah? Iri positif. Masa sih mereka bukan nabi bisa sampai posisi ini? Wa qurbihim minallah, dan dekat mereka kepada Allah. Kira-kira itu umat siapa? Pasti umat Nabi Muhammad. Orang kayak kita? Belum tentu. Masih ingat sebelumnya teman-teman kita udah bagi bahwa klan alam semesta itu ada beberapa. Masih ingat nggak Sidi Musa? Ustaz Zauki. Pertama klan Bani Anwar, Bani Nur, Bani Cahaya. Ini klannya para nabi, para rasul. Nah, ini yang turun, itulah yang turun langsung dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah hendak mengenal Allah ingin dikenal, cinta dikenal, maka Allah ciptakanlah ya, Allah hembuskan Ahmad. Muncullah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad terciptalah cahaya-cahaya itu menetes dari nur-nur itu, cahaya-cahaya. Berapa jumlahnya? 124.000. Itulah jumlah para nabi dan rasul. Rasul antara mereka banyak versinya, sama yang mu'tamad dalam akidah Ahlussunnah Asy'ariyah Maturidiyah 313. Itu mereka setiap masa sama. Jumlahnya 124 sampai nanti Ya'juj Ma'juj keluar. Ya'juj Ma'juj setelah Al-Mahdi loh ya, setelah Dajjal. Terus gimana? Setiap masa mereka jumlahnya sama. Maka dalil paling kuat ketika haji wada, ahli hadis sepakat jumlah sahabat ada berapa? 124.000. Kalau mereka hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad, semuanya nabi. Tapi karena la nabi ya ba'di, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, bahkan setelah zuhur Nabi Muhammad, gak, nabi yang lain turun pangkat jadi wali. Jadi Nabi Isa nanti turun, Nabi Ilyas nanti zahir, Nabi Khidir nanti zahir. Itu jadi nabi apa ya wali? Tapi karena beliau itu nabi, kita tetap manggilnya ya nabi, ya Allah. Ada presiden nih, udah turun, kita manggilnya tetap presiden, tapi mantan presiden SBY gitu, mantan presiden Megawati, tetap kita sebut presiden, tapi
mantan, ya. 124.000. Jumlahnya berapa yang berjuang bersama Nabi waktu perang Uhud? Itulah jumlah para rasul. Di Quran berapa jumlah nabi rasul yang ditulis yang wajib kita ketahui? Maka nanti Al-Ghaus itu jumlahnya juga cuma 25. Yang besar-besar, selebihnya kutub. Jadi jangan sembarangan bilang Al-Ghaus, Al-Ghaus. Tergosong muka kita ntar. Ya. Kutub aja kalau mau bilang. Ya. Misalnya dari kalangan Thariqat mau menyebut misalnya imam siapa? Biar hati-hati Al-Kutub selesai. Kecuali memang udah ada masyhur. Sultanul Aulia, Al-Kutub Al-Ghaus, Abdul Qadir Jilani. Al-Kutub Syahir wal Ghaus Al-A'zam Abul Hasan Syadzili, itu udah jelas. Kalamnya ada ulama kita yang meriwayatkannya. Kalau cuma dari jamaah yang ngangkat ya janganlah. Main pasang-pasang aja nama Al-Kutub Al-Ghaus, ya. Maju aja depan lagi nih, masih bisa. Ya, fadhal. Tempat kita baru segini ya, afwan ya. Nah, fadhal, lagi. Masuk. Di tangga juga boleh, duduk di tangga boleh. Ini yang ahwat kan nggak banyak nih. Ahwat takut corona ya? Iya, kita juga takut kok. Cuma jangan horor-horor amat lah ya. Oke, taib. Udah. Agak kedepanin dikit, sini Musa. Oke, biar nyaman deh. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Itu tadi Bani cahaya langsung dari tetesan Nabi Muhammad SAW. Makanya para nabi itu, ya, Nabi Adam dikatakan kalau bukan karena Nur Muhammad, itulah penjelasannya, maka engkau tidak ada. Kelas. Setelah itu Nabi mengatakan, ini kita ulang-ulang terus, saya sengaja ulang, mungkin ini udah ke-7 kali saya ulang, supaya masuk ke alam bawah sadar. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Pewaris itu keluarga bukan? Maka kalau bahasa ruhaninya itu anak. Bahasa hadisnya warasah. Pewaris, kalau nggak keluarga, nggak saudara, nggak kerabat, bisa nggak mewarisi? Maka kalau ada orang mewarisi materi, itu keluarga jasad, nasab. Kalau mewarisi ulama, mewarisi para nabi, yang diwarisi apa? Rohani. Immateri atau materi? Immateri. Berarti tidak wujud secara zahir. Dia adanya di dalam ruhani. Ini yang diwariskan. Masuklah ke dalam kolbu si ulama. Ulama ini yang disebut sebagai Bani Arwah. Bani Ruh. Nah, mereka ini langsung nih. Kalau mereka hidup dulu di zaman Bani Israel, jadi nabi. Maka ada hadis walaupun dhaif, ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku seperti, tapi hadisnya dhaif ya, seperti Nabi Bani Israel. Teman saya di Darussunnah dulu, nggak tahu masih hidup, semoga masih hidup ya. Saya lupa nama beliau. Santri pinter, hafiz Alfiyah 1000 bait. Itu karena ada ustadz kita mendhaifkan hadis itu, langsung dia keluar dari Darussunnah. Baru beberapa bulan langsung keluar dia. Karena dia tersinggung. Mungkin ada gurunya dulu menyampaikan hadis ini, sekarang didhaifkan oleh guru yang masih muda. Saya nggak usah sebut ya guru saya siapa ya. Baik. Maka teman-teman, kita ini ada kaidah, ada kode etik mendhaifkan hadis. Karena di dunia ini bukan ahli hadis doang. Di dunia ada ahli fikih, di dunia ada ahli akidah, ada ahli qalbu. Jadi kalau antum main hantam-hantam hadis ini dhaif, ente siapa? Ya. Udah ngerti semua ilmu belum? Ya. Banyak kok hadis dhaif maknanya sahih. Banyak kok hadis yang sahih, hadis yang dhaif maknanya sahih. Sebaliknya banyak hadis yang sahih tapi pemahamannya dhaif. Contohnya, abuka inna abi wa abaka finnar. Ayahku, ayahmu masuk neraka. Ternyata kalau kata ayah salah terjemah. Hadisnya sahih, pemahamannya tidak sahih. Itu yang bikin gregetan para muhibbin ya.
kayak mau tonjok tuh orang. Kalau kita nggak perlu nonjok-nonjok lah. Kita perlu nasihat aja. Kita sampaikan aja. Kalau dia munsif qalbunya, pasti dia akan sadar. Apa sih untungnya mengatakan orang tua Nabi masuk neraka? Orang tua ente disebut masuk neraka, gimana perasaannya? Kan gak enak. Kiai kita aja dibilang sesat, kita nggak nyaman loh. Ini orang tuanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, hadisnya sahih ya, masih terhijab tuh dengan ilmu sanad. Ilmu sanad itu ilmu alat, tujuannya untuk memahami akidah. Kalau ilmu akidah bertentangan dengan sanad, maka ilmu akidah yang dikedepankan. Ya. Kalau ilmu fikih bertentangan dengan ilmu sanad, ilmu fikih yang dikedepankan. Contohnya nih, ada ustadz membid'ahkan azan untuk bayi, benar nggak? Hasil penelitian Syekh Albani bahwa mengazankan bayi baru lahir hadisnya dhaif. Dia lupa, itu di bawah teksnya Imam Tirmizi udah nyeleksi, lalu mengatakan hasan sahih. Berarti versi dia hadis ini udah naik. Maka di sini ada satu rumusan yang jarang diungkap oleh peneliti hadis, bahwa Imam Tirmizi punya kaedah, jika ada ulama salaf yang mengamalkannya, maka hadisnya langsung jadi hasan atau sahih. Kaedah ini pun belum dibaca oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Loh, kok kita berani ngomong gitu? Ya kita kan ngajarin kitab itu. Kitab Al-Ilal, Syarhul Ilal At-Tirmizi, karya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Hanbali. Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ibnu Rajab Al-Hanbali mensyarah itu kitab paling bagus mensyarah Ilal. Tapi dia belum menyampaikan hadis ini, kalimat ini. Kok bisa ya? Bisa-bisa aja. Inilah mauqifnya Imam Ahmad, bahwa hadisun dhaif aula minar ra'i. Hadis yang dhaif lebih utama daripada mereka pakai ra'yu. Oh, kalau hadisnya dhaif ya sudahlah, kita nggak usah. Itu ra'yu udah. Karena masih ada riwayatnya. Dan yang paling lucu apa? Mereka paling banyak menentang imamnya. Jadi kita sering dituduh menentang Asy'ari beda dengan Syafi'i, Syafi'iyah beda dengan Syafi'i. Kan lagu lama kan? Asy'ariyah beda dengan Syafi'i, apa? Asy'ariyah beda dengan Asy'ari. Ini kurang tidur nih, jadi pada ngomongnya kebalik-balik ya. Yang sering menentang imamnya siapa sih? Imamnya bilang kirim Fatihah nyampe, mereka bilang nyampe nggak? Imamnya bilang ziarah kubur dianjurkan, mereka bilang siapa mereka hari ini yang ziarah kubur? Yang bau badannya ada bau kuburan. Nggak ada, paling mantan-mantan doang ya. Makanya keras tuh hatinya. Ciri-ciri orang yang qalbunya qasi, qaswatul qalb, itu jauh dari kubur. Jadi antum kalau udah nggak bisa nangis, datang ke kubur. Datang aja kubur. Kubur yang paling efek ke kita, kubur yang punya hubungan sama kita. Siapa kubur yang punya hubungan sama kita? Orang tua zahir sama orang tua batin. Yang batin itu disebut guru. Antum kalau ingat guru nangis pasti. Saya ingat guru saya, Syekh Khalil Mustafa Yaqub, kalau di depan itu saya nangis. Karena itu orang tua rohani kita juga, orang tua ilmu. Ingat ibu kita meninggal, orang tua kita meninggal, bisa nangis. Ini duluan ziarah ke Wali 9, nah ini kurang adab. Jadi saya saran aja nih ya, antum yang suka ziarah Wali Songo, jangan songong. Ziarah dulu ke orang tua, baru ziarah ke Wali Songo, gitu adabnya. Cium-cium tangan Habib, emaknya nggak dicium tangannya. Itu kan kurang itu. Padahal wasiat Allah ke ibu, bukan ke Habib. Ke Habib nanti ya. Wahadzirkumullah fi ahli baiti. Itu kan setelah itu. Ini kejanggalan orang suka ziarah. Ya kita punya catatan juga lah. Ya. Jadi siapa mereka ini? Hamba-hamba yang bukan nabi, bukan syuhada. Tapi kualitasnya itu para nabi iri. Nah ini yang kita sebut Bani Arwah. Bani Arwah ini setiap zaman ada. Mana yang paling diirikan? As-sabiqunal akhirun. Ada as-sabiqunal awwalun. Siapa as-sabiqunal awwalun? Ahlul Badar dan sahabat-sahabat 124.000 kita sebut as-sabiqunal awwalun. Orang yang sabiq terdahulu, awal lebih awal. Yang ini mereka juga iri. Tapi yang lebih mereka iri lagi siapa? As-sabiqunal akhir. Mereka sabik di Bani Ruh. Tapi akhir dikeluarkan di Bani Insan. Bani Adam. Baru dimuncul di akhir zaman berjuang dengan Imam Mahdi. Pengen gak?
Ya, ada sebuah hadisnya Hasan, ya. Bahkan Imam Nawawi menganggapnya sahih sebenarnya. Itu ada dalam akhir kitab Riyadhus Shalihin juga, bahwa malaikat Jibril ngomong ke Nabi Muhammad, siapakah umatmu yang paling afdal? Dijawab oleh Sayyidina Muhammad SAW, itu Ahlul Badar. Oh gitu, mereka afdalul muslimin, begitu kata Nabi. Afdalul muslimin berarti Ahlul Badar 313. Apa kata Jibril? Begitu juga kami, afdalul malaikah. Malaikat paling afdal itu jumlahnya juga 313 yang ikut perang Badar. Jumlahnya pertama berapa? Ya, pertama alfain ya, benar. Alfain, terus menjadi terakhir 5,000 ya, 5.000. Jadi malaikat di langit sana itu juga punya strata. Sebagaimana di bumi manusia ada strata rohani, bukan strata fisik, strata seperti orang kaya, orang enggak, itu enggak masuk itu. Jadi malaikat itu ada yang mulia. Di antara mereka pemimpinnya Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Malakal Maut, dan tiup trompet Israfil. Kalau nama Israel kan nama Ibrani ya. Dalam bahasa Arab belum ketemunya baru Malakul Maut. Ya. Jadi siapa ini? As-sabiqun al-awwalun dan as-sabiqun al-akhirun. Sahabat Nabi yang awal dan kemudian ikhwannya Nabi di akhir zaman. Nabi menyebut zaman ini zaman untuk para ikhwan. Siap nggak nih? Ya. Tapi antum siap nggak kena ujiannya? Nanti seperti terjadi di zaman Nabi, akan ada masa paceklik yang panjang. Akan ada virus yang tidak berhenti-berhenti. Siap nggak menghadapi itu? Saya kalau pikiran pakai ini nggak siap. Tapi kalau pakai hati, pakai tasdik, kita siap. Inna ma'al usri yusra. Inna allaha ma'as sabir. Berarti kata kuncinya dia kata sabir. Sabir itu bertahan artinya. Bertahan dengan siapa? Dengan imam yang mau kita tunggu itu. Al-Imam Al-Mahdi. Ya. Ustadz nih khurafat nih. Masa Imam Mahdi udah ada masih 200 tahun lagi kali? 200 tahun. Enak aja ya. Gak ada zamannya, gak ada sejarahnya di dunia virus sebesar ini hari ini. Ini fitnahnya udah kulliyah. Udah global, mana-mana udah nyebar. Bener gak? Kata WHO berapa lagi? 4. 8 lagi. Antum sahih gak tuh? Pak dokter berapa lagi kata WHO? 4 lagi. Saya ngikutin berita sesekali ya. Kan muncul seliweran di YouTube. Seliweran di apa? 4 lagi. Bukan mutasinya bukan. Tapi muncul 4 lagi. Wallahu a'lam tuh gimana ceritanya ntar ya. Kalau ini muncul, semua negara ntar beli vaksin lagi. Habis nggak ntar devisa negara? 2 tahun lagi muncul lagi. Kira-kira negara masih punya duit nggak? Maka nanti negara itu semua berutang. Herannya utang sama siapa ya? Amerika ngutang, Cina ngutang, Jerman ngutang, UK ngutang. Indonesia cetek utang kita itu cuma 6.000 triliun. Amerika udah kuat triliun. Utangnya sama siapa? Itulah dia mereka. Kita nggak usah kasih istilah, karena saya nggak tahu istilahnya. Termasuk ke bab konspirasi lagi ya. Itu udah jelas sudah. Hanya antum yang mencoba untuk menghibur diri aja, yang belum melek matanya melihat kejadian hari ini. Amerika bilang bukan mereka yang buat virus. Cina juga bukan juga. UK kemarin ada, tapi kata mereka bukan juga. Terus siapa dong? Ya mereka itu juga tuh. Siap nggak nanti menghadapi fitnah itu? Ya. Di masa Rasulullah dulu pernah 3 tahun paceklik. Barangkali nanti akan terjadi juga paceklik 3 tahun. Itulah kemunculannya Dajjal, As-Samiri, Al-Masih yang palsu. Kan Dajjal artinya palsu. Al-Masihud Dajjal, ada Al-Masih Isa. Masih yang asli, Masih yang palsu. Muncul nanti bareng. Cuma duluan keluar Dajjalnya. Kalau dihitung hadisnya kan dikit, cuma 40 hari.
Tapi berasanya berapa tahun? 40 tahun. Hari pertama kayak 1 tahun. Hari kedua sebulan. Begitu di hadis Abu Daud. Tapi sebenarnya bagi semua orang setiap hari berasa kayak 1 tahun. Berarti 40 tahun. Kalau bagi orang beriman baru kayak Nabi katakan itu. Hari pertama setahun, hari kedua sebulan, hari ketiga seminggu, baru tuh. Itu masa berat itu. Nah, jangan dipikir masih lama, ya. Coba yang ngerti ekonomi, ada yang jurusan ekonomi nggak nih? Ada yang pengamat ekonomi? Negara kita kira-kira bertahan kalau beli vaksin, nahan terjangan efek, bukan virusnya, tapi efek virusnya. Ini udah susah kan dagang hari ini di Tanah Abang? Ini kan ada pedagang Tanah Abang nih. Ya, Dayadi masih aman ya? Alhamdulillah. Tertatih-tatih juga. Ya pasti semua kena. Semua kena. Mau sampai kapan kita bertahan nih? Di saat pacalek klik itu nanti datang Dajjal. Ente butuh makan, diturunin makanan dari langit. Gimana? Butuh beras, ditumbuhin beras dalam waktu sekejap tumbuh. Kuat nggak kita terus? Makanya sampai sekarang latihan puasa, ya kan? Dan puasa niatnya lillahi ta'ala melatih rohani. Biar nggak butuh sama nasi. Biar nggak butuh sama makanan. Kita sih butuh, tapi latihan. Latihan aja. Nakut-nakutin ya. Semoga ente ketakutan semua. Nabi itu basyiran wa nazira. Nggak hanya kabar baik aja, dikasih tahu apa surga, neraka. Nggak cukup. Harus ada nazirnya juga. Dan yang membuat saya agak gemetaran itu ketika baca hadis. In yakhruj, jika dia keluar, lalu saya bersama kamu, fa ana hajijuh. Maka akulah hujah kalian melawan dia. Jika tidak, maka itu berpulang kepada kalian. Dan yang repot yang kedua ini. Kalau dia keluar, Dajjal, Nabi udah nggak ada kan? Gimana kita? Maka mesti temukan Al-Mahdi. Hadisnya Nabi. Siapa pewaris hujahnya Nabi? Al-Imam Al-Mahdi. Jadi doktrin Al-Mahdi ternyata bukan hanya dalam Islam. Jadi ini bukan doktrin Syiah, kita nggak ada urusan sama Syiah. Ya, Syiah, Mahdinya Mahdi dia. Mahdi dia imam ke-12 yang hilang. Bagi kita bukan. Ya, Al-Mahdi min waladi Fatimah. Sama dengan Syiah. Dari keturunan Fatimah. Tapi bukan imam yang ke-12 itu bukan. Oke? Terus siapa? Ya keturunan Rasulullah, zuriat Nabi. Ya Hasan Husain gabunglah di dalam dirinya. Ya. Jadi zahirnya keturunan Nabi, batinnya pewaris Ahmad. Jadi zahirnya Ibnu Ahmad, Ibnu Muhammad, batinnya Ibnu Ahmad. Itu yang disebut ismuhu ka ismi, wa ismu abihi ka ismi abi. Jadi tolong kalau antum udah ngaji kitab ini, jangan lagi nerjemahin namanya Muhammad bin Abdullah. Ya ke laut aja. Ya, berarti gagal ngajinya. Kalau kayak gitu, udah banyak habaib. Tanya Habib Nagibnya dari dulu. Keluarga Ba'lawiyah yang namanya Muhammad bin Abdullah kan banyak. Bukan Mahdi loh kan? Bukan Mahdi. Temannya Mahdi. Mana Pak Mahdi? Hadi, nyari-cari sandaran dia. Rindu Pak Mahdi, jarang datang antum ya. Jadi apa makna ismuhu? Kembalikan ke makna ismu. Coba saya sekarang nanya. Kemarin kan saya yang jelasin. Apa aja itu ismu? Musa jangan jawab. Pasti bisa jawab. Ism ada 2 maknanya. 1. Ayo, catat dong. Ya. Biar masuk. Jadi sekali antum nyatet, itu masuk ke pikirannya. Yang ditulis kertas, tapi masuknya ke... Coba aja rasa. Qayyidul ilma bil kitabah. Jadi kalau nulis itu akan membuat ilmu nengket. Kasih tanggal, buat aja walaupun tulisannya ceker ayam. Sesekali coba latih. Nah, nanti ada yang akan ngajarin cara buat map, brain map ya. Nah, ini Pak Dokter jago nih buatnya nih. Jadi kalau buat catatan tuh pakai panah-panah aja. Tapi kalau panahnya beres, kalau panahnya ada rambut keritingnya repot tar ya. Jadi ismun artinya apa aja? As-sumu wal alam. 2 itu. Ketinggian derajat rohani. Yang kedua, alam. Apa arti alam? Tanda. Alam atau wasam. Berarti ketinggian rohaninya Al-Mahdi mewarisi
total mewarisi dari Nabi. Kiai-kiai habaib sekarang kan mewarisi cuma sedikit-sedikit. Kita kan dikit-dikit aja kedapatnya, dekat dikit. Ini yang kita bagi-bagi. Kalau beliau kulluh, semua yang masuk dalam rohani Nabi turun kepada beliau. Kalau nggak bisa ngelawan Dajjal. Musa aja nggak berani sama Dajjal. Nabi saja lari karena kerjaan Dajjal. Ya kan? Nabi-nabi berapa tuh? Ada nabi yang masuk ke pohon. Nabi bisa ngomong sama pohon kan? Masuk ke dalam pohon. Tuh, ilmu akhir zaman ntar tuh ada tuh. Siapa yang tahu? Samiri. Samiri menyerupai orang. Kalau dia nggak ngerti ada nabi masuk ke dalam pohon, nggak mungkin dia Samiri. Kalau bukan Samiri ya. Jadi pasti itu Samiri. Jadi si Samiri ini bisa berdialog dengan alam semesta juga. Maka walinya dia wali syaitan. Mirip-mirip ilmunya, hati-hati. Umurnya bisa panjang juga. Bisa pindah tempat dalam sekejap juga. Hati-hati antum ketemu wali syaitan ntar ya, waltan. Bukan waliullah. Ini zaman begini sekarang muncul di YouTube, muncul di sosmed antum lah, pasti banyak tuh. Maka kita untuk menjaga itu, kita khawatir kita pakai sanad, maka kita ngaji pakai kitab. Kan bisa aja saya jelasin nggak pakai kitab, gagah-gagahan, sok-sokan, kan bisa aja. Tapi supaya nggak keluar dari koridor ini, maka saya mencoba ya balik ke kitab aja deh, karena sanadnya jelas. Beliau ahli hadis lagi, ya. Taib. Jadi tandanya Nabi sama tandanya Al-Mahdi hampir sama. Tanda apa? Tanda-tanda yang Nabi alami sebelum beliau diangkat jadi Rasul, tapi udah jadi Nabi. Apa tanda Nabi? Waktu kecil dibedah. Itu tanda. Al-Mahdi mengalami itu. Pasti dadanya dibedah waktu kecilnya. Jadi kalau ada yang ngaku Al-Mahdi, tanya aja, ente udah bedah belum sama Jibril? Tanya aja gitu, polos-polos aja, kan kita kepura-pura bego aja sama mereka. Ya. Dan nanti puncaknya dari semua, jadi pelajari sirah Nabi, nanti antum ambil maknanya. Maknanya itulah yang dimaksud dengan tanda Nabi. Itulah tanda Al-Mahdi. Lengkap semuanya yang ada di situ, ada di Al-Mahdi. Berarti sekarang dia udah jadi Mahdi belum? Udah. Tapi belum islah. Kan yuslihuhullahu fi lailah. Allah akan islah dia dalam semalam, satu malam. Islah itulah mi'rajnya Mahdi. Kalau bahasa hadisnya islah, kalau bahasa rohaninya mi'raj rohani. Maka semua pengikut Al-Mahdi itu Al-Mahdiyin 313 dan kemudian ring 2, ring 3, yang tiganya nanti akan diberi kekuatan itu, kekuatan rohani. Itulah mereka yang dipersiapkan Nabi selama 3 tahun dari Isra Mi'raj pertama, kan Mi'raj itu lebih dari sekali. Semuanya dengan rohani kecuali satu. Langsung fisik plus rohani. Itu yang puncak. Maka turunlah ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ya, disebut kata abad menunjukkan zahir dan batinnya. Itulah makom tertinggi Nabi. Itulah namanya ismul walayah li nabiyyina Muhammad. Nabi Muhammad pangkatnya Rasulullah. Beliau seorang Nabiullah. Kan semua Nabi wali. Apa pangkat Nabi? Pangkat kewaliannya. Abdullah. Kalau sudah Abdullah, semua asma masuk ke dalam dirinya. Kalau kita paling Abdul Muhaimin, Abdul Hakim, Abdul Latif, kita paling satu berdua. Kalau Nabi semua dalam dirinya dia abdu. Maka antum nih ada orangnya pemurah, tapi pemarah. Berarti dia nggak Abdul Halim. Kalau Abdul Halim nggak pernah marah dia. Ada yang nggak pernah marah, tapi pelit. Ya kebalikannya. Ada yang dua-duanya, Abdul Karim. Udah nggak pemarah, pemurah, Abdul Karim. Itu dia. Berarti dia udah ada kewalayan dalam dirinya. Nah sebenarnya semua kita ada jatahnya. Cuma kenal nggak? Ini yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu sisi walayahnya, maka dia baru disebut wali. Siapa yang tahu sisi nurnya, baru dia disebut kekasih Allah. Kira-kira begitu ya. Semoga kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin ya. Kita nggak boleh juga bilang saya wali gitu ya, melanggar adab. Untuk melanggar adab ya. Semoga kita wali ya.
Apa kata Nabi? Wala yatamannayanna 12 nabiyyan annahum kanu min ummati. Di antara umat terdahulu ada nabi. Dari 124.000 nabi ada 313 rasul dan ada 25 nabi. Dari mereka 25 itu ada 12 yang berharap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum pernah ngarep nggak dulu jadi umat Nabi Muhammad? Tuh, sekarang kita udah jadi umat Nabi Muhammad. Bersyukur nggak? Syukur ini disebut syukurul ijad. Jadi syukur itu ada dua. Syukurul ijad. Syukur diwujudkan Allah di akhir zaman. Yang kedua, syukurul imdad. Nah, sekarang kita pertahankan ini. Syukur imdad. Mempertahankan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Lau aqsamtu lau uqsimat, ya, seandainya disumpah, ya, la bararat, tentu Allah akan diwujudkan. Alla yadkhula qabla sabiqi ummati al-jannata, itu alifnya ketinggalan ya, bahwa tidak masuk sebelum umatku, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga sebelum umat. Itu maksudnya. Jadi nanti sabiqunal awwalun dan akhirun inilah yang pertama masuk surga. Baru nanti umat Nabi Ibrahim. Nah, coba lihat hadisnya. Illa bid'ata asyar minhum. Kecuali beberapa belas nabi. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Maryam, ibnatu Imran. Maryam nabi bukan? Enggak nabi kan? Enggak nabi ya? Kalau ada sekarang orang bisa datengin makanan kayak Maryam, antum percaya nggak? Set ada makanan, percaya. Maryam aja antum percaya, ya. Fahal hadza illa min fa idza ra'aw hadhihi al-akhbar as-samihu wa idza sawaru al-isyarat wa ila al-mansus minan nas jahadu. Kalau mereka dikasih riwayat ini, ya takut juga dia. Samihu, ya udah deh. Riwayatnya sahih, itu dulu, kata mereka. Tapi kalau disampaikan bahwa ada loh pewaris mereka yang mengalami hal yang sama dengan mereka, jahadu, mereka jadi jahat. Apa arti jahadu? Ingkar, jahat. Jangan-jangan jahat cocok loginya dari situ ya. Ilmu cocok logi yang lagi ramai di akhir zaman. Fahal hadza illa minal hasad. Tidaklah ini kecuali karena hasad. Jadi hal itu nggak mesti artinya apakah. Ada hal itu artinya tidakkah. Ya. Fasara mithaluhum fi hadha kama qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi tanzilihi fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun. Jadi mereka kena. Nah, inilah yang dikatakan oleh guru-guru kita. Orang-orang yang walaupun sekarang ngaku aswaja tapi ingkar ma ilmu ini. Nanti seperti Bani Israel. Fa'innahum la yukadzibunak. Mereka tidak ingkar kepadamu, hai Muhammad, yaitu ahli kitab. Walakin az-zalimin, tapi mereka orang-orang yang zalim itu yajhadun, mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti mereka akan ngomong gini, oh iya orang tarekat lama begitu, para habaib lama gitu, habib sekarang mah enggak, cemen. Kiai dulu iya, kiai sekarang cemen. Kan sama kayak orang Bani Israel. Kami beriman dengan ayat yang diturunkan dulu kepada kami, tetapi mereka ingkar kepada yang diturunkan kepada mereka. Kan ada di Al-Baqarah. Persis sama. Maka nanti kalau masuk ke akhirat, walaupun mereka ngaku nih pakai sifat 20, Asy'ariyah, tapi ingkar beginian, nanti jadi Yahudi di akhirat. Nauzubillah kan? Nah, hati-hati itu daisna ini itu ya. Jadi ingkar aklinya harus berubah menjadi isbat akliyah. Ya. كانوا يتحدثون فيما بينهم بمبعث نبي يخرج على دين إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم جحدوه. Dulu mereka membicarakan akan kemunculan Nabi Muhammad, ahli kitab. Setelah muncul mereka percaya? Enggak. Sekarang orang ngomongin Mahdi. Giliran muncul Imam Mahdinya, nanti akan ingkar. Mereka susah terima. Masa sih Mahdi begini gitu? Itu begitu. Ya. Kita akan tinggal menunggu isyaratnya.
Maka mulai sekarang tidak hanya belajar thariqah sufiyah, juga belajar thariqah malamatiyah. Malamatiyah itu ngasah kolbu. Jangan lihat penampilan orang, lihat kolbunya. Nanti kan kelihatan dari kalamnya. Ya. Jadi tunggu aja masanya. Karena ini Al-Quran cuma ngulang aja, ngulang. Kenapa ayat ini masih turun? Jadi saya nggak tahu alam gaib, saya nggak tahu masa depan. Tapi berdasarkan ayat itu ini terjadi semua. Dulu Bani Israel, Ahlul Kitab menunggu-nunggu Nabi Muhammad. Muncullah generasi berikut ngaji tentang Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman. Sama. Nabi kan sudah ditutup, tapi wali kan belum ditutup. Yang nutup nanti siapa? Nah, maka ada nama Khatmul Auliya. Mereka nggak akan percaya. Membayanginnya masih 200 tahun lagi. Ya, saya dapat video, paling nanti Al-Mahdi 200 tahun lagi. Dari mana itu? Ya. Ngomong angka tapi nggak berdalil. Kita karena melihat ayat-ayatnya sekarang udah nyata, udah deket ini teman-teman. Ya. Bahkan sudah zahir beliau. Ya. Kenapa sudah zahir? Karena lawannya sudah zahir, udah banyak Mahdi palsu. Jadi ciri-ciri Mahdi ini sudah mulai berzahir. Setiap tempat itu ada yang ke Mahdi. Benar nggak? Cuma karena itu, hati-hati. Maka kajian akhir zaman jangan terjebak pada riwayat yang zahir aja, tapi tidak mengerti syarah rohaninya. Cuma karena hidungnya runcing, rambut belakangnya ikal. Di Serang ngaku Mahdi, ya kan? Ya, kota Serang ya. Di Parung juga ada kopiahnya sama kayak kita Al-Hitami. Hitam. Qala lahu qailun alaysa fi hadhil akhbar ma yadullu ala tafdili man dunal anbiya al anbiya. Nah, mereka kok nolak. Logika pendeknya apa? Berarti ada yang lebih tinggi dari Nabi dong. Hadis yang tadi. Ya. Qal, dijawab oleh musannif. Ma'azallah. Ya, jauh. Tidak ada maksud begitu ya. Ayyakuna kadzalik fa innahu laysa li ahadin ay yafdula 'ala al-anbiya'i ahad li fadli nubuwwati Muhammadin. Itu bukan dalil bahwa para wali umat Nabi Muhammad lebih tinggi dari para nabi. Enggak ada maksud begitu. Coba lihat, Nabi tadi ngomong, umatku yang pertama masuk surga. Ini kalau dibaca versi riwayat, lau aqsamtu la barartu alla yadkhula qabla sabiqi ummati al-jannah. Alla yadkhula, ya. Jadi tidak ada yang masuk sebelum umat Nabi Muhammad, siapapun hatta Nabi kecuali Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan beberapa Nabi. Berarti Nabi yang 120-an ribu lain setelah umat Nabi Muhammad. Apakah umat lebih tinggi dari Nabi? Enggak. Mau gimana pun juga pangkat Nabi lebih tinggi dari pangkat wali. Nah, ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun secara keistimewaan Allah istimewakan. Kenapa? Umat yang wali ini ngikutnya Nabi siapa? Gitu. Ikutnya Nabi siapa? Nabi Muhammad. Yang mana semua para Nabi dahulu itu ada karena Nabi Muhammad. Nah, mereka yang faham makomnya akan mengatakan, apa kata mereka? Kami berharap menjadi umat Nabi Muhammad. Ada berapa orang? Isna Ashar. 12-an. Salah satu yang disebutkan di hadis Nabi Musa. Nabi Musa kan paling berani. Kalimullah. Makanya gelarnya Kalimullah. Ya Allah, jadikan saya umat Nabi akhir zaman dong. Berani dia minta gitu. Nabi Ibrahim gak berani minta loh. Nabi Musa berani minta, ya Allah, saya aja yang jadi umat, hanya Nabi akhir zaman. Allah belak-belakan juga, gak bisa. Udah ada orangnya. Ya. Yang dulu saya sudah ceritakan kepada Adam. Gitu. Maka Nabi Musa pun kemudian buat alternatif kedua. Cerdas nih orang. Ya Allah, kalau gitu jadi umat Nabi Muhammad deh. Gitu. Dikabulkan nggak? Nggak dijawab di hadisnya. Berarti ada isyarat dikabulkan. Maksudnya nanti Nabi Musa punya pewaris di kalangan umat akhir. Itulah ikut sertanya Nabi Musa. Nabi Musanya sudah masuk ke alam barzah. Tapi warisan ilmunya turun ke orang akhir zaman. Nah, ini yang disebut semangat ruhulnya. Semangatnya itu masuk ke umat akhir zaman. Ya.
قال قد فسره في الخبر وذلك لقربهم ومكانهم من الله فأما قوله المنكر لأهوال الأولياء محتجا بقوله تبارك وتعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فهل يدري قائل هذا القول ما المكر ليحتج به ها هنا وتفسير المكر أغمد من أن يفهمه صاحب هذا الكلام. Jadi versi orang ini, wali itu di gunung-gunung nggak dikenal, mastur itu wali, karamatnya nggak kelihatan, kalau kelihatan dia sembunyiin. Ada emang begitu, itu disebut wali. Jadi yang mereka ceritakan tuh wali apa? Wali mastur. Ilmu kewalian kan banyak di kitab ini dijelaskan semua bahwa ada wali yang zahir. Wali yang zahir ini dia akan menzahirkan karamah. Dia akan menzahirkan kewalian. Nah, kan repot kita nanti. Kalau antum punya konsep wali nggak berzahir, ntar kita nggak percaya sama dia. Ya kan kejadiannya nanti begitu. Dipakailah ayat ini. Orang-orang yang ngaku wali, ini orang nggak merasa aman dari makar Allah. Dijawab oleh Imam Al-Hakim. Ente ngomong makar, ngerti nggak makar artinya apa? Gitu. Nah, ini jawaban. Berarti beliau jago mantik ya. Padahal mantik belum muncul waktu itu. Belum zuhur. Fal anbiya wa rusul lam ya'manul makra ba'dal busyra. Nabi Rasul walaupun dikabarkan masuk surga, dikabarkan kekasih Allah, enggak pernah merasa aman dari makar Allah. Makanya Nabi sholatnya sampai kakinya bengkak. Begitu juga pewaris Nabi dan Rasul, ya. Walaisal makru indana ma ya'qiluhul 'ammah. Maka makar itu bukan yang dibayangkan orang awam, hatta dia berbaju ulama. Anil makr alladhi huwa khauful tahwil. Makar itu versi mereka takut berubah. Fadzalika ghairu hasil fa innahu idza amina wa busyira amina minal makr, ya. Wa amal makru alladhi la yajuzu amnuhu fa azamu sya'nan min ay yufassar ay yuwaddaha huna. Makar itu bukan cuma sekedar berubah nanti su'ul khotimah, bukan itu. Nanti perubahan, bukan. Goncangan rohani, bukan. Tapi lebih besar dari itu. Insyaallah pekan depan kalau umur kita panjang kita bahas. Jadi ini nanti membahas ya kalam-kalam yang tadi. Makar apa? Ini dibuka dikit ya. Ketika seorang wali tergoda, terganggu oleh wali syaitan, oleh syaitan-syaitan, lalu terbisik kepadanya bahwa dia adalah Allah. Itu yang makar, itu yang dihindari, yang ditakutkan oleh seorang wali. Itu yang ditakutkan wali. Enggak, selebihnya enggak ada. Karena Bani Ruh itu Ahlul Badar. Ahlul Badar kata Nabi apa? Ya'malu ma syi'tum. Kamu buat apa aja deh, Allah udah ampun. Makanya Nuaiman enggak berani tuh Umar bunuh dia. Padahal dia sudah dijilid berkali-kali, jilid kan dipukul karena minum khamar. Minum khamar loh. Minum khamar wali. Kita enggak bilang orang minum khamar wali ya. Khamar haram kan lagi rame miras pemigas. Ya, ada-ada aja ya. Udah dicabut ya, alhamdulillah. Berarti beliau menengalkan ulama. Alhamdulillah. Ya, pemimpin kita masih mau dengerin ulama. Kalau enggak ya, kita ikut doain hancur. Tapi karena dia dengerin ulama, karena dua sayap, dia tahu kalau NU Muhammadiyah udah ngomong, MUI sudah bersuara, dia akan ikut. Karena emang dia dulu muridnya ulama. Ngajarin sholatnya, puasanya, zikirnya itu ulama. Walaupun antum gak nyoblos dia ya. Aneh juga. Tapi kalau sudah jadi pemimpin, ahlu sunnah kaidahnya apa? Boleh berontak? Haram. Siapa yang bilang boleh berontak, keluar dari ahlu sunnah. Kita kritik mewajib, tapi berontak haram. Ya, dan saya yakin para habaib yang kritis itu tidak ada niat untuk berontak. Benar gak? Benar gak Habib Nagib? Ini Habib nih. Jadi kalau ada Habib kritik, ya maksudnya itu sayang sebenarnya. Cuma mungkin caranya nggak tepat bagi sebagian orang. Wallahu a'lam. Ya, kita santai-santai aja. Kita cinta para habaib, kita cinta para ulama, bahkan kita mendoakan para umara. Ya, nasallallahu alaihi wal afiyah lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li ulama'ina wa li umara'ina. Amin. Al-Fatihah. Bismillah. Ya, ya. Bismillah. Ya, ya. 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 Ya,
Allahumma sholli ala fi soal. Masya Allah. Ikhtar ma syi'ta. Soal awal, law samantum ainal makan alladhi waqa'a fihi al-mithaq alastu bi rabbikum qalu bala shahidna fil ardi aw fi ay makan. Masya Allah. Soalnya bil Arabiyah nih. Ujib bil Arabiyah. Di Indonesia. Nanti Musa yang terjemahin. Kan kita santri kemarin sore ya enggak? Baik. Ini yang nanya pakai bahasa Arab, alhamdulillah nih saya senang nih ada yang nanya bahasa Arab. Berarti kajian kita diikuti oleh orang yang mampu baca kitab. Ya, alhamdulillah. Di manakah terjadi dialog Allah Ta'ala, dialog rububiyah kalau saya boleh menyebutnya. Hiwar rububiyah. Antara Allah dengan Bani Arwah. Bahkan semua ruh, bukan hanya Bani Arwah. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Ini Allah lagi nanya. Jadi Allah itu sangat sopan. Nanya, udah jelas dia Tuhan, pencipta alam, pencipta ruh, pencipta semua, masih nanya. Alastu, saya bukannya Tuhanmu, bukankah aku Rabbmu? Gitu. Itu bertanya atau tanya menanya? Apa jawaban ruh? Qalu bala syahidna. Semua ruh mengatakan, bala, benar, kami menyaksikan. Wah, antum dapat rezeki. Bukan Mahdi ya, Mahadi. Mahadi bawa nasi. Wah, semoga nih berkah nih Pak Mahdi ya, amin. Di mana ini? Ini yang disebut dengan marhalah ruhiyah. Jadi fase ruh. Jadi setelah ruh itu diciptakan dari nur Nabi Muhammad SAW, maka terbagilah ruh jadi 3. Ada yang innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Ada yang fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu tertipu oleh tipu daya dunia, tapi dia tertipu. Ada yang lebih bawat lagi, ya. Mereka memandang dirinya Tuhan. Nah, itulah iblis. Nah, ini masih golongan yang kedua. Nah, dan yang ketiga, mereka diperlihatkan surga, lalu mereka tertarik. Jadi sekali saja ahli ruh itu melirik kepada apa yang diperlihatkan, maka mereka jadi ahli itu. Tapi Bani ruh mengatakan Rabbi Allah, bala syahidna. Kami hanya menyaksikan Allah lah Rabb kami. Berapa jumlahnya? 124.000. Mereka lah yang ketika lahir di dunia. Jadi ketika ruhnya ini diberikan cangkang namanya tubuh. Tubuh ini kan ya wadahnya ruh. Ruh ini kemudian beriman kepada Allah. Walaupun dia pernah bermaksiat. Saya sudah sering cerita. Yang penyamun siapa? Fudail bin Iyad. Yang mantan anak pendeta Ibrahim bin Adham, ya, Majusiyah, ya. Yang pernah beragama macam-macam dari kalangan sahabat Nabi, umurnya 200-an tahun, Salman Al-Farisi. Panjang itu. Jadi Salman itu benar-benar nunggu dia. Ketemu Majusi, gak puas. Ketemu Yahudi, gak puas. Udah hafal deh tuh Taurat. Ketemu Injil, dia hafalin kitab Taurat yang diajarin gurunya. Dan tertulis di situ, dipanggil sama gurunya. Sekarang Nabi akhir zaman sudah ada, kata gurunya. Maka dia kerja nabung, dia carilah jalan untuk bisa ke negeri yang banyak pohon kurma. Di mana waktu itu? Hijaz. Jadi kadang udah muncul, tapi baru kebaca sama gurunya. Gurunya berarti kasyaf nggak nih? Kasyaf gurunya. Tapi dikasih kitab, makanya adab ini kita pakai kitab. Maka teman-teman yang melakukan Allah, nah, mereka inilah yang disebut dalam surat surah Al-Ahqaf, ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan juga ada satu ayat lagi, ya. Surat Fussilat, ya. Hamim Fussilat. Kita ingatnya surat Hamim Fussilat. Kalau antum surat silat lidah. Beda redaksi dikit. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah itu syahidna. Dulu. Tsumastaqamu.
Di alam ruh mereka digoda, dilihatkanlah dunia. Tertarik langsung, kalau hidup jadi orang kafir. Dilihatkan akhirat, mereka tertarik sama surga, takut kepada neraka, maka mereka jadi orang taat, orang soleh. Orang soleh aja, tapi nggak jadi wali. Nggak jadi wali khas, wali am. Nah, yang pertama ini ditunjukin dunia, ditunjukin surga, neraka, dia nggak menoleh. Dia cuma mengatakan syahidna, Rabbunallah, Rabbunallah. Maka saya menyebutnya apa tadi? Hiwar rububiyah. Itulah yang disebut tauhid rububiyah versi sufi. Jadi beda kan rububiyah versi Ibnu Taimiyah? Beda. Jadi rububiyah di situ adalah menerima Allah sebagai Rabb kita mutlak. Nggak seperti Ibnu Taimiyah membagi-bagi dia, ya, dibagi-bagi. Rububiyah itu tauhid orang musyrik kata Ibnu Taimiyah. Bagi kita rububiyah itu tauhidnya para wali. Ya, karena beda definisi. Kalau versi definisi Ibnu Taimiyah nggak masuk, kita nggak pakai itu. Jadi penerimaan ruh bahwa Allah lah yang jadi Tuhan mereka, pencipta mereka, dan mereka menyaksikan Allah, itulah yang disebut tauhid rububiyah. Inilah yang diulangi di dunia. Maka antum kalau zikir bisa nangis. Kenapa kok bisa nangis? Orang belum ketemu Allah kan? Udah ketemu Allah belum di dunia? Yang udah talqin, nangis gak? Pada nangis kan? Waktu talqin nangis-nangis sedikit ya? Matanya, apalagi Pak Dokter nih ya, pada nangis kan? Teman-teman ibu di Suraya, Ibu Tina, padahal gak pernah ketemu Allah juga di dunia. Tapi kan pernah ketemu Allah dulu di mana? Di alam ruh. Dibaca nama dia dengan cara yang benar bersanad. Oh, berarti Allah yang ini yang dulu saya ketemui, kata roh. Nangislah dia, berefek pada mata. Itu sebabnya talqin itu bagi saya nggak langsung-langsung. Harus disiapin dulu ya hayu ya qayyum. Biar nanti prakondisinya kuat. Jadi rohaninya ini udah siap untuk menyebut nama Allah. Jadi rohaninya kalau dibawa nama Allah dia langsung connect. Jadi yang nangis itu bukan mata ini sebenarnya waktu antum talqin. Latihan zikir sama kita. Kalau Ratibul Hadad belum nangis antum ya, karena belum ditalqin kan. Tapi coba rasakan aja getaran la ilaha illallahnya, nikmat. Ikutin aja iramanya, jangan mikir lagi. Saya nggak suka zikir keras. Orang zikir keras ikutin, orang zikir lembut ikutin. Orang zikir pelan ikutin. Zikir cepat ikutin. Tergantung ahwal. Karena rohani kita dia makan. Kadang makannya cepat, kadang makannya pelan gitu. Jadi jangan ngotot, jangan saklek. Orang saklek ini susah hidup. Krisis ntar. Saya harus begini, perfeksionis namanya. Perfeksionis ini orang yang sudah memagar dirinya untuk hal-hal yang nggak perlu. Nah, kita nggak usah begitu ya. Kita santai aja, fleksibel. Panjang juga jawabannya. Bu Tina mau nanya dulu sebelum Musa lanjut. Udah satu paket. Jadi kalau diteruskan itu Rabbunallah. Lalu apa syahadatnya ruh di sana? Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Jadi Nabi Muhammad udah jadi nabi di sono. Itulah Ahmad Ruhullah. Karena sudah jadi nur, Muhammad Habibullah atau Muhammad Nurullah. Itu syahadatnya. Cuma kan gak disebutin di hadisnya. Di hadisnya cuma Rabbunal, di ayatnya Rabbunallah. Ya, kenapa Bib? Ini Habib yang nanya nih, berat nih. Tadi kan disebut ada beberapa nabi yang ketika masuk di akhir zaman itu Anda katakan dia bukan lagi nabi, Ya. jadi wali. Itu apa yang hilang dari kenabiannya? Apakah levelnya secara umum atau hanya fungsi kenabiannya? Apa yang hilang? Bagus. Nih. Mereka sudah jadi nabi sebenarnya. Iya. Hilang jadi wali gitu kan. Jawabannya yang sering antum baca kalau lagi berzanjian. Tala'al badru alaina. Terus ada tengahnya? Bukan. Ketika terbit bulan purnama, terbenamlah semua purnama yang lain. Idzan kasyafatil budu, Idza tala'al badru in kasyafatil budur, in kasafat kesa. Kalau udah terbit purnama al-badr, yaitu Nabi Muhammad SAW, in kasafat, maka terkusuflah, tergerhanakanlah, tertutuplah semua rembulan-rembulan para nabi. Nabi Muhammad sudah lahir, maka semua nabi pangkatnya langsung
pangkatnya nabi, wali, walaupun dirinya nabi. Jadi dia nabi nih, tapi kalau dipandang ke nabi jadi apa? Ini biar enak begini. Ada perusahaan besar, ada lini perusahaan. Di lini perusahaan dia direktur. Tapi kalau masuk ke sini, dia jadi manajer deh. Kira-kira begitu. Masuk nggak? Masuk kira-kira ya? Ketika dibandingkan dengan nabi, seakan-akan tertutup. Ketutup, nggak masuk dia. Walaupun labelnya tetap nabi. Dia nabi, cuma udah ketutup. Nanti sama. Kalau Khatmul Aulia itu Al-Mahdi fi akhir zaman, Zuhur. Ini kan mastur nih sekarang. Zuhur. Udah semua wali-wali, kalau dia wali, dia tahu ini wali. Kan kaidahnya baru kepake. La yariful wali ilal wali, itu wali apa? Wali mastur. Kalau wali masyhur, orang awam bisa tahu. Emang antum wali? Tahu bahwa si fulan wali. Kan orang-orang pada bilang, Habib Ja'far Al-Kaf almarhum wali. Loh, kok tahu wali? Emang antum wali? Ya kan? Kan la yariful wali ilal wali. Yang kenal wali cuma wali. Berarti beliau wali masyhur. Wali masyhur ya'rifuhul 'am wal khas. Diketahui orang-orang awam ataupun orang yang tidak awam. Tapi kalau wali mastur, hanya yang mastur yang tahu. Hanya wali-wali seperti dia. Ada yang masyhur tapi makomnya seperti mastur. Itu bisa tahu. Di sinilah perdebatan Kusyairi dengan Ibnul Fur. Gitu kira-kira Habib, ya. Mafhum insyaallah ya. Tafadhal Sidi Musa. Langsung terakhir. Katanya banyak. Banyak tapi gitu. Ya oke, Jamil. Apakah seorang sufi itu harus meninggalkan hal-hal keduniawian dalam politik, kerjaan, keluarga dan sebagainya? Bagaimana Ya. kita akan Kalau sufi dia seorang mursyid yang kamil, yang ideal, dia tidak akan menyuruh murid dengan paket amal yang sama. Maka dalam thariqah Qadiriyah, Syaziliyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Ba'lawiyah, kalau muridnya seorang umara tetap disuruh dia berkuasa, tapi nanti diberi dia senjata, perangkat-perangkat yang menjatuhkan egonya. Jatuhin egonya. Dibully di depan orang, kadang gitu. Nggak hanya di depan, dia hanya berdua. Ada caranya, tuh wali-wali itu punya cara itu. Imam Sya'rani udah dianggap wali, tapi dia belum puas. Datang ke Ali Al-Khawas, ya nggak? Masih ingat ceritanya? Kata Ali Al-Khawas, hijabmu satu, bukumu. Karena dari buku muncul nanti belagu, so alim, so pinter, profesor. Kalau zaman dulu kan Sya'rani itu profesor udah. Apa kata beliau? Itu proyek bukumu, bakar atau jual, kasih duitnya buat fuqara. Ternyata yang dibakar buku tasawuf bersufi. Jadi dia udah tasawuf nih, tapi belum usul. Masih teorisasi. Kan banyak yang nulis tasawuf sekarang, gagagahan. Terbersit dalam kolbunya bahas tasawuf, pengen syuhrah, pengen terkenal. Hati-hati udah. Ini yang suruh bakar sama gurunya. Buku-bukumu yang berkaitan dengan ini bakar. Yang lain sedekahkan, jual, duitnya kasih buat fuqara masakin. Kan dulu buku mahal, sama dengan dinar dirham. Dijual sama dia, sama yang masih boleh dibaca, lalu dibakar sama dia yang berkaitan tasawuf teoritis. Ketika dia menjual, masih separuh tuh kebuang. Kan yang dia banggain ilmu yang ini. Dia bakar. Saat dia membakar, terbakarlah ego keulamaannya. Jubah-jubah kepintarannya, sok-sok alimnya. Itu kan berat tuh. Membakar jubah doktornya udah isna ini kan rumit. Itu antum sendiri yang bakar, kita nggak perlu bakar. Antum punya ilmu aneh-aneh, kita nggak usah bakar sendiri, pakai la ilaha illallah. Ya, hantam sendiri, jawab sendiri persoalan itu dalam diri kita. Kalau nggak sanggup, baru datang ke guru kita gitu. Ya, gimana caranya? Nah, itulah yang terjadi. Jangan kejadian lagi. Masa ntar kita suruh bakar disertasinya kan? Terus deklarasi saya dengan ini menyatakan tidak mau kuliah S3 lagi, kan repot tar. Sesat nanti kalau kita ngomong begitu. Khalas. Ya, taib. Kira-kira itu teman-teman yang makan Allah. Semoga majelis ini diridai oleh Allah SWT. Semoga semua yang hadir menjadi kekasih Allah. Semoga kita semua yang hadir menjadi wali-wali Allah. Enggak sekarang nanti. Ya. Tapi wali Allah itu sudah ditetapkan semenjak dari alam azalinya, dari azaliyahnya dan qadimiyahnya.
Semoga kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil wujud sayyidil kaunaini wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil